menurut Kalis ya, eee, apa yang terjadi pada perempuan dan milenial sehingga dia tidak lagi sebagai korban tapi juga sebagai aktor? Oke. Jadi kita bahas dulu. Jadi yang soal aku nyebutnya anak muda aja ya, anak muda. Jadi kenapa usia pelaku teror itu semakin muda? Padahal sebetulnya ini bukan yang pertama gitu. Kalau ngomong anak muda menjadi aktor terorisme, sebetulnya kita pernah punya teroris paling muda. Dia usianya 18 tahun. Dia adalah pelaku teror bom Marriott. Jadi itu 18 tahun udah dari dulu. Emang partisipasi anak muda ini jadi penting gitu ya untuk tindakan teror itu. Kemudian untuk perempuannya juga, kalau bahas di skala global sebetulnya juga bukan hal baru karena sejak tahun 2005 itu sudah mulai jadi diskursus gitu partisipasi Mhm, perempuan sebagai aktor terorisme. Tetapi kalau misalnya yang sifatnya legal gitu ya, yang misalnya ada seruannya, ini memang ditandai oleh ISIS yang waktu itu dia tahun 2016 membentuk Al-Khansa Brigade namanya ya. Jadi dan kemudian di tahun 2017 tuh sudah ada struktur kepengurusannya dan mereka secara terang-terangan, secara open melakukan rekrutmen gitu. Itu tahun mhm, 2017. Sehingga bisa dibilang kayak secara official itu mereka mhm. memanggil partisipasi perempuan nih untuk Yes. ada di dalam aksi ini gitu. Sorry, aku potong. Aku pernah tuh wawancara, mereka-mereka yang, pergi bela-belain ke apa, Suriah ya waktu itu, tapi akhirnya bisa dipulangkan. Aku mewawancarain itu, seorang anak perempuan dan ternyata memang, mereka bisa ke sana itu karena faktor ibu loh. Mereka satu keluarga berangkat, Hmm, ya hmm, satu keluarga hmm. berangkat, itu bahkan sebenarnya bapaknya itu nggak mau, tapi karena ibunya ngajak anak-anaknya, jadi bapaknya yang, ikutan. Tapi dari sini aku melihat bahwa, malah perempuan loh yang, bersemangat pergi untuk bergabung dengan ISIS. Hmm. Iya betul. Jadi itu ketika kamu bilang bahwa, ini secara ini, merekrut perempuan, itu sejalan banget sama waktu itu narasumberku bicara soal ISIS, itu yang sangat proaktif ibunya. Betul, ada juga kasus yang seorang anak 14 tahun yang berhasil ngajak satu keluarganya juga ya, yang jumlahnya Yes, 17 mhm, orang juga, itu kan dia juga perempuan dan dia remaja. Justru dia yang oke, punya pengaruh untuk ngajak mhm. belasan keluarganya. Pertanyaannya kenapa perempuan, bisa memiliki keterpikatan dengan hal ini? Apakah untuk seorang Kalis melihat ini bagian dari kemandirian seorang perempuan? Hmm. Seorang perempuan yang, dituntut untuk berkehendak bebas dan inilah buktinya. Hmm. Itu menunjukkan bahwa selama ini kita juga yang menyadari soal isu-isu kesetaraan gender atau gender equality ternyata terkecoh dengan mitos dan bias gender yang mempercayai bahwa perempuan itu hanya bisa nurturing, bahwa perempuan itu seolah-olah sifatnya adalah ketaatan, pelayanan, tapi ternyata kita kemudian tersentak ya. Maksudnya ketika Mhm, kemudian keterlibatan perempuan dalam aksi teror, kalau di Indonesia mungkin rame-ramenya ditandai dengan bom Surabaya dan bom Sibolga pada saat itu, kita betul. baru deh gitu ya rame-rame untuk sadar bahwa Mhm, analisis gender ini penting gitu untuk mengupas mhm, kasus ini karena mhm, ternyata ya ada dalam diri perempuan juga yang dia berjiwa ya bisa dikatakan menguasai, merusak gitu ya. mhm. Gitu. Dan itu sebenarnya misalnya kalau kita lihat, dimensi yang lain, artinya perempuan ini membantah ya, Hmm, stigma perempuan lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. betul. Sebenarnya kalau perempuan mau, dia bisa melakukan apapun, bahkan sesuatu yang mengejutkan kita. Hanya memang yang membuat kita sedih adalah kekerasan itu, yang Betul. seharusnya perempuan berada di garis depan untuk melawan kekerasan. Nah, Betul. jadi, Kalis merasa bahwa ya ini bagian dari kemandirian seorang perempuan untuk memutuskan ya?
Ya, jadi selain itu sebetulnya kalau di dalam skema sejarah ya, kelompok-kelompok atau jaringan terorisme dulu itu kan jihad itu dibagi menjadi dua nih, biner banget gitu. Yang pertama adalah jihad akbar atau jihad besar. Ini yang didefinisikan sebagai jihadnya laki-laki, dia yang berangkat untuk melakukan amaliyah bawa bom. Kemudian jihad yang kedua itu adalah jihad sogir atau jihad kecil. Biasanya ini perannya itu kepada perempuan gitu. Tugasnya ngapain? Ya kegiatan-kegiatan yang reproduktif, ngasih mempersiapkan ransum laki-lakinya, Ya, suaminya. logistik lah ya. Ya, kemudian nilai keperempuanannya tuh ditandai juga dengan rahimnya itu bisa melahirkan banyak anak. Kalau anak yang lahir laki-laki itu dia dipandang lebih mulia atau lebih memiliki nilai jual gitu ya sebagai perempuan gitu. Tetapi ternyata lama-lama tuh ternyata ada perlawanan juga gitu di dalam jaringan teroris ini yang perempuan itu kan kalau kita baca surat wasiatnya yang bom Surabaya itu menarik banget karena di surat bom itu ada imajinasi bahwa kita akan bertemu bersama-sama sekeluarga kembali ke surga gitu. Jadi ada semacam imajinasi bahwa kok yang laki-laki itu lebih dulu ya ke surganya karena dia yang bisa amaliyah bawa bom. Sedangkan kita ini diwarisi anak banyak, hidup dalam kemiskinan. Kemudian kalau suaminya meninggal itu nggak enak loh jadi istri eks-teroris gitu karena dia akan susah kembali ke masyarakat, mendapatkan stigma juga sebagai istri eks-teroris gitu. Jadi kan daripada saya hidup miskin, penuh stigma, kemudian tidak diterima dalam masyarakat, ya ngapain, lebih baik saya ikut mati bersama kamu aja gitu. Saya juga mau melakukan amaliyah dan lebih cepat jadi bidadarinya gitu, lebih cepat mendapatkan surganya gitu. Jadi ada imajinasi baru juga yang terbentuk di dalam kelompok mereka ini. Dari nggak mau jadi ini, nggak mau jadi peran pengganti, saya nggak mau jadi cuman second player, tapi justru mau jadi pemain utama. Betul. Perempuan betul. ini. Halo, saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.